Atomi. Apa itu perbedaannya Bapak Ibu ya? Kita tahu bisnis tradisional ini zaman sekarang ini sudah sangat sulit untuk bersaing ya dengan bisnis-bisnis yang online. Banyak dari kita, kenapa kita tidak punya bisnis tradisional? Karena pertama, aktivitasnya ini yang perlu kita lihat adalah yang pertama kita harus sourcing ya, mencari bahan-bahan material. Misalkan kalau Anda seorang pedagang makanan gitu ya, Anda kan perlu cari makanan, sumber makanan atau misalkan ikan, sayur ya, dengan kualitas yang terbaik dengan harga terendah. Nah, ini tidak mudah bagi Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan sourcing yang terbaik. Yang kedua, aktivitas yang banyak dari kita tidak bisa jalankan yaitu marketing ya. Kenapa kita tidak bisa marketing? Mungkin kita nggak pernah sekolah tentang marketing gitu ya. Dan ini juga perlu biaya tentunya. Yang ketiga, berjualan ya. Kita harus bisa berjualan kalau mau punya bisnis tradisional. Lalu setelah menjual pun kita harus mengantarkannya ya. Mungkin ada biaya atau fasilitas antar ya, itu juga perlu biaya. Yang terakhir perlu ada administrasi. Nah, jadi aktivitas ini biasanya yang bisnis tradisional lakukan. Lalu apa aktivitas di bisnis Atomi? Yang pertama, Atomi yang mencari produk-produk terbaik ya, Atomi yang sourcing produk yang kualitas terbaik dengan harga yang termurah. Nah, itu yang Atomi yang kerjakan. Lalu yang kedua, Atomi pun yang menjual. Setelah terjual, Atomi pun yang akan kirim barangnya, lalu Atomi pun yang akan melakukan refund kalau ada pemulangan barang, dan Anda dan saya tugasnya hanya marketing saja ya, yaitu marketing kita hanya buka mulut kita menceritakan tentang Atomi ya, tentang produknya, tentang bisnisnya, pokoknya Anda yang memasarkan Atomi tersebut. Jadi biar aktivitas jual dan beli biar Atomi yang melakukan ya. Dan produk Atomi ini sudah luar biasa banyaknya. Ada lebih dari 500 Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu punya bisnis tradisional yang barangnya aja hanya berapa, mungkin hanya 5 gitu, itu udah bikin pusing gitu ya. Kalau sampai jadi lakunya banyak gitu ya. Anda kan juga perlu anterin, Anda perlu packing, Anda perlu admin. Ini banyak sekali tugas yang Anda harus kerjakan. Tapi di Atomi dengan produk yang 500 lebih ya, tugas kita hanya marketing saja. Tugas kita hanya buka toko kita yang tidak ada fisik, yaitu mulut kita, membuka, menceritakan tentang Atomi. Biar Atomi yang sourcing, biar Atomi yang jualan, biar Atomi yang kirim, ya, biar Atomi yang urus administrasi, anterin, itu biar Atomi yang pusing. Tugas kami hanya marketing. Nah, yang kedua adalah resikonya. Dalam bisnis tradisional tentunya Anda perlu modal awal, ya, startup cost. Dan ini tidak kecil Bapak Ibu ya, Anda perlu sewa toko, Anda perlu renovasi, Anda perlu bayar pegawai, Anda perlu beli produk ya, material, produksi, biaya produksi kalau Anda seorang pabrik gitu ya, suatu pabrik yang memproduksi barang ya Anda harus modal dulu. Lalu setelah itu Anda juga harus modal marketing. Dan resikonya ini tinggi Bapak Ibu. Banyak dari bisnis tradisional ini yang umumnya mereka harus melewati fase 3-5 tahun. Nah, ini adalah masa penentu di mana bisnis ini akan survive atau akan mati ya. Kalau dia tidak bisa lewat dari masa 5 tahun, umumnya dia akan bangkrut. Maka dia akan coba bisnis yang lain. Tapi kalau di Atomi, resikonya apa? Tidak ada Bapak Ibu, tanpa modal. Betul-betul ini bisnis yang tanpa resiko. Jadi modal kami di Atomi hanya berupaya saja memasarkan atau memperkenalkan Atomi. Lalu yang berikutnya ya kita hanya beli produk saja. Ya, tidak ada resiko investasi. Jadi di Atomi tidak ada yang namanya investor. Saya datang sebagai investor, saya mau beli 1 miliar produk Atomi. Tidak pernah akan terjadi Bapak Ibu. Jadi kami adalah konsumer yang setia, ya, konsumer yang memang suka produk Atomi, yang kita beli, kita pakai, lalu kita bercerita atau sharingkan pengalaman pakai produk tersebut. Jelas tanpa resiko kalau di Atomi. Lalu tempat. Bisnis tradisional ini pasti perlu tempat, perlu lokasi ya. Lokasi juga tidak murah. Semakin lokasinya yang hot gitu ya, itu mahal sekali Bapak Ibu. Jadi untuk buka beberapa lokasi itu perlu modal. Dan nggak semua bisa buka cabang gitu ya. Dan misalkan Anda di Jakarta, Anda hanya bisa beroperasi ya di Jakarta, Anda nggak akan bisa lintas kota, jangankan lintas negara ya. Anda mau buka di Bandung saja itu urus izin ya, modal itu akan sulit sekali untuk Anda bisa membuka cabang berikutnya.
Waktu pun juga terbatas ya. Kalau Anda misalkan sewa toko di suatu mall, mall itu kan ada tempat, ada waktunya ya, ada waktu jam buka dan jam tutup. Anda nggak bisa buka 24 jam. Dan kesehatan Anda juga terbatas, artinya Anda perlu istirahat gitu ya, nggak mungkin Anda bisa buka 24 jam. Biaya tinggi, sudah pasti Bapak Ibu, kalau Anda sewa di mall, mall terkenal gitu ya, mall-mall besar yang ramai, sudah pasti biayanya mahal. Dan perlu maintenance, setiap bulan ini pasti ada biaya yang namanya maintenance. Lalu kalau di Atomi, kita ini bisnis tanpa lokasi. Anda tidak akan pernah melihat Atomi, tokonya Atomi ya, kecuali itu pusat pelatihan, dan itu bukan toko. Anda dilarang membeli produk Atomi di pusat pelatihan ya, karena mereka bukan fasilitasnya untuk menjual barang. Mereka hanya memberikan pelatihan, namanya saja sudah pusat pelatihan, bukan pusat pembelanjaan Atomi ya. Jadi Anda dilarang belanja produk Atomi di pusat pelatihan manapun. Bahkan kalau ada ruko, ada pelangnya ya, itu nggak jelas itu pusat pelatihan atau bukan, mereka menjual barang, Anda bisa laporkan ke Atomi Indonesia, biar ditindak tegas ya. Jadi Atomi bisnisnya adalah tanpa lokasi. Waktu pun bebas, tidak terbatas. Yang namanya online, kami buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan kesehatan kami bebas Bapak Ibu. Anda mau yang sedang sakit, Anda bisa beroperasi dengan HP Anda ya, menjelaskan tentang Atomi, walaupun Anda sedang berbaring di ranjang sedang sakit ya. Jadi kita tidak terbatas akan kesehatan kita, apalagi Anda yang sehat, Anda perlu keluar ya. Anda yang sakit, Anda bisa kerjakan di ranjang Anda. Biaya rendah, karena biaya operasi online itu dibandingkan dengan biaya offline itu sangat rendah sekali Bapak Ibu ya. Atomi tidak sewa mall, tidak sewa tempat untuk berdagang ya. Atomi hanya online saja. Dan kami tidak ada maintenance. Ya karena kami tidak buka toko, jadi tidak ada maintenance. Kita tidak bayar pegawai, biar Atomi yang bayar ya. Kami sebagai member Atomi hanya bercerita saja. Jadi sudah pasti tidak ada biaya maintenance. Dan bisnis Atomi ini adalah bisnis global Bapak Ibu. Sudah ada di 57 negara saat ini ya. Jadi kita di Jakarta, kita di Amerika, kita di Kanada, kita bisa membesarkan bisnis kita secara global tanpa ekstra biaya. Nah, ini perbedaannya ya. Lalu penghasilan. Umumnya bisnis tradisional itu adalah penghasilan aktif. Apa itu penghasilan aktif? Artinya Anda menukarkan waktu Anda dengan uang. Kalau waktu Anda tidak ditukarkan untuk buka toko, Anda sudah pasti tidak ada penghasilan. Ya, karena Anda sedang menukarkan waktunya Anda mungkin 10 jam sehari, ya buka toko, tungguin ada pendatang, ada pelanggan atau pembeli masuk, Anda baru dapat penghasilan ya. Dan juga penghasilan terbatas. Anda nggak mungkin penghasilan tanpa batas di bisnis tradisional. Misalkan kalau Anda seorang pengusaha restoran gitu ya, Anda punya 5 meja makan gitu. Satu meja hanya bisa duduk 4. Berarti kan terbatas 20 orang gitu ya. Seorang kalau makan mungkin sekali makan 1 jam gitu ya. Berarti dalam 8 jam Anda kali saja 8 kali 20 meja. Ya, sorry, 8 kali 20 orang. Berarti 160 orang yang bisa makan pada saat hari itu ya. Anda kali saja per meja misalkan per orang lah 100.000. Ya berarti kan Anda sudah bisa dihitung. Penghasilan maksimal Anda adalah segini. Nah, ini yang dibilang dengan penghasilan terbatas ya. Terbatas juga akan waktu ya, akan tempat, akan produksi dan tidak bisa diwariskan. Penghasilan berapapun dari bisnis tradisional Anda, sekali anak-anak Anda, cucu Anda nggak mau teruskan usahanya Anda, sudah pasti penghasilan Anda akan berhenti. Ya, ini tidak bisa diwariskan karena mereka juga harus bekerja secara aktif. Ya, secara aktif buka toko, tungguin sampai ada omset masuk baru dapat penghasilan. Tidak bisa diwariskan. Tapi kalau di Atomi, penghasilan kami adalah penghasilan sistem. Ya, artinya sistem yang akan bekerja menghasilkan uang. Nah, ini berupa salah satu penghasilan pasif. Anda tidur, uang masuk. Ya, Anda nggak perlu ketemu orang, uang tetap masuk. Nah, ini yang dibilang dengan penghasilan pasif. Jadi sudah pasti tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, tidak ada batas produksi. Kenapa? Karena
kami member tidak produksi produk-produk Atomi. Atomi pun tidak memproduksi produk-produk yang mereka jual. Mereka ambil dari Colmar B&H, Global GSGS, dan juga Korean supplier ya. Jadi biar Atomi yang urusin itu semua ya. Kami hanya menerima penghasilan pasif pada saat kami tidur. Dan yang paling hebatnya, ini bisa diwariskan ke 3 generasi ya, sampai anak cucu kita. Nah, Anda pikirkan kalau saat ini Anda ada di bisnis tradisional, apa yang mau Anda wariskan ke anak cucu Anda? Kalau mereka mau teruskan usaha Anda ya. Tapi kalau mereka bilang, aduh Pak, saya nggak mau lihat Papa Mama udah capek kayak gitu, saya kayaknya nggak mau terusin gitu ya. Dia sudah pasti usaha Anda akan berhenti pada saat Anda tutup usia ya. Itu yang terjadi dengan orang tua saya. Waktu itu orang tua saya sampai pernah buka toko ya. Tokonya bukan toko kecil-kecilan ya Bapak, ini toko menjual tas branded ya. Seperti Louis Vuitton, Etienne Egner ya, yang mahal-mahal itu ya. Apalagi tuh, pokoknya yang mahal-mahal lah, yang puluhan juta ya. Saya udah lupa merek-mereknya. Nah, itu pun sampai 20 toko dari Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara ya, ada semua. Nah, tapi anak-anaknya tidak ada yang mau wariskan, nggak ada yang mau terusin Bapak Ibu. Karena saya sudah begah lihat orang tua saya pergi pagi, pulang malam gitu ya. Nggak pernah ketemu anaknya. Jadi saya bilang, apa itu yang saya mau masa depan saya? Saya juga nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Saya jadi karyawan. 구독, 좋아요 눌러주세요.